ولا يجب وإن كان عليه فائدة مماثلة للمؤدات خلافا لما اعتمده الأدرعي والأصح صحة الأداء بنية القضاء وأكسه إن عذر بنحو غيم وإلا بطلت قطعا لتلاؤبه وتعرض لاستقبال وعدد ركعات للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما وسنة نطق بمنوي قبل التكبير ليساعد اللسان القلب خروجا من خلاف من أوجبه ولو شاك هل أتى بكمال النية أو لا أو هل نوى ظهرا أو عصرا فإن ذكر بعد طول زمان أو بعد إتيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته أو قبلهما فلا وثانيها تكبيرة تحرم للخبر المتفق عليه إذا قمت إلى الصلاة فكبر سمي بذلك لأن المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة وجعل فاتحة الصلاة ليستحضر المصلي معناه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع ومن ثم زيد في تكراره ليدوم استصحاب ذينك في جميع صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التعليم الفائدة والاستفادة والنفع بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وسنة في النية إضافة إلى الله تعالى خروجا من خلاف من أوجبها وليتحقق معنى الإخلاص. Masih dalam pembahasan arkanus shalah yang pertama yaitu niat. Kemarin sudah dibahas bahwa dalam salat yang wajib diniatkan ada 3. Kalau memang itu salat fardu yang wajib diniatkan ada 3. Yang pertama yaitu qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, kemudian yang ketiga dzikruhu fardhan, dzikrul fardiyah. Itu kalau salat fardu. Kalau memang salat sunnah yang wajib 2 yaitu qasdul fi'li wa ta'yin. Adapun salat nafil mutlak cuman 1 yang wajib diniatkan yaitu qasdul fi'il. Kemarin sudah dibahas. Sekarang pembahasan kesunahan daripada yang disebutkan ketika niat. Wa sunnah, dan disunnahkan fin niyati, di dalam niat, idhafatun ilallahi ta'ala, menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Khurujan min khilafi man aujabaha, karena keluar daripada khilaf yang mewajibkannya. Alasan yang kedua, kenapa kok disunnahkan untuk idhafah ilallah, menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waliyatahaqqaqa ma'nal ikhlas, supaya merasa yakin daripada arti ikhlas. Jadi ketika kita salat diniatkan kita idhafah ilallah. Berarti kita niat usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilan lillahi ta'ala. Menyebutkan lillahi ta'ala dalam niat hukumnya sunnah. Idhafah ilallah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena keluar daripada khilaf yang mewajibkannya. Ada pendapat yang mengatakan lillahi ta'ala ketika niat, menyebutkan lillahi ta'ala ketika niat itu hukumnya wajib. Ada pendapat yang mengatakan wajib. Karena itu disunnahkan untuk menyebutkannya ketika niat. Loh, kenapa kok tidak wajib sekalian aja? Karena tidak diwajibkan idhafah ilallah subhanahu wa ta'ala itu kenapa? Al-waqi', ya salat itu la takunu illa lillah. Salat itu asalnya itu memang tidak ada kecuali untuk Allah. Tidak akan terjadi salat kecuali untuk Allah. Karena itu tidak wajib hukumnya menyebutkan lillahi ta'ala. Tapi ada pendapat yang mengatakan wajib. Kemudian yang kedua alasannya apa? Liyatahaqqaq ma'nal ikhlas, supaya dia merasa yakin daripada apa? Daripada arti ikhlas. Jadi ketika menyebutkan lillahi ta'ala untuk meyakinkan dirinya daripada ikhlas ketika salat. Karena
Arti daripada ikhlas sendiri itu apa? Al-amal lillahi wahdah. Dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan ikhlas. Imam Ghazali memberikan contoh atau alamat tanda orang ikhlas. Imam Ghazali memberikan alamat tanda-tanda orang yang ikhlas. Wa alamatul ikhlas ayakun al-khatir ya'laful amal fil khalwa kama ya'lafu fil mala. Wa la yakunu khudurul ghair huwa sabab fi khuduril khatir. Katakan sama Imam Ghazali, alamat tanda daripada ikhlas yaitu apa? Khatir, hati kita ini ya'laf al-amal, senang dengan amal, fil khalwa, di waktu sendiri, kama ya'lafuhu fil mala, sebagaimana dia, hati kita itu senang beramal ketika banyak orang. Tidak ada bedanya beramal di depan orang dengan beramal ketika sendiri, sama. Sholatnya di depan orang khusyuk, cuman dia juga ketika sendiri sholatnya khusyuk. Itu namanya ikhlas. Wala yakunu hudul ghair, dan tidak karena hadirnya orang lain itu adalah sebab daripada hadirnya hati. Oh, ketika di hadapan orang lain baru hudur, kalau tidak di depan orang lain tidak hudur. Nah, ini berarti tidak ikhlas. Sampai dikatakan kama la yakunu hudurul bahima sababan fidzalik. Sebagaimana ya di hadapan makhluk lain, hewan atau di hadapan manusia sama. Kenapa? Karena dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketika kita sholat, kalau memang tidak ikhlas, berarti ada sifat riya. Ada sifat riya, dan riya ini dikatakan syirkul khafi. Asyirkul khafi minar riya. Kata Imam Ghazali, asyirku akhfa fi qalbi ibni Adam min dabibin namlatis sauda fil lailatil dhalma ala sakhratis samma. Syirkul khafi itu syirik yang samar, tidak kelihatan, fi qalbi ibni Adam, di hati manusia, min dabibin namlati, itu lebih samar daripada dabibin namlati, jalannya semut yang warnanya hitam, kemudian di malam yang gelap gulita, di atas batu yang hitam pekat. Jadi tidak kelihatan, kadang-kadang nggak terasa. Karena itu dikatakan akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu ma khalasa lahu. Kemudian yang kedua daripada kesunahan di dalam salat ketika niat, wa ta'arrudun li ada'in au ghadha'in, dan menyodorkan li ada'in untuk menyebutkan ada au ghadha atau ghadha. Wala yajibu, dan tidak wajib. Wa in kana alaihi fa'itatun mumathilatun lil mu'addad, walaupun ada wajib bagi dia fa'itah, salat yang dia tinggalkan, ghadha, mumathilah yang sama lil mu'addad dengan salat ada. Khilafan lima atamadahul Adru'i, beda pendapat daripada Imam Adru'i yang mengatakan dzikrul ada wal ghadha adalah wajib. Ta'arrud lil ada ini hukumnya tidak wajib. Ketika salat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbila, adaan, dia menyebutkan adaan au ghadhaan, itu tidak wajib ketika niat dalam salat. Walaupun dia punya kewajiban sholat yang sama, dia belum sholat duhur kemarin, belum digodoi. Kemudian ketika dia sholat fardu yang sekarang, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, tidak menyebutkan adaan, dia tidak menyebutkan adaan, apakah tetap sah? Tetap sah. Loh, tidak ke sholat yang kemarin yang belum dia kerjakan, belum dia godoi, enggak. Wala yajib wa in kana alaihi fa'ita mumathila lil mu'addad, walaupun dia punya kewajiban salat yang dia belum qadai yang sama dengan salat yang dia kerjakan. Khilafan lima i'tamadahu al-Adru'i, beda pendapat daripada Imam Adru'i yang mengatakan hukumnya dzikrul ada wal qadha adalah wajib. Wal asah sihhatul ada biniyatil qadha, dan pendapat yang asah, pendapat yang mu'tamad, sihhatul ada, sah menyebutkan ada, sihhatul ada, sah untuk salat yang ada biniyatil qadha, dengan niat qadha. Salat ada diniati qadha, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan, padahal ada, padahal salat yang dia wajib sekarang kerjakan.
hukumnya apa? Sah. Wa aksu atau sebaliknya, dia salatnya qadha cuman dia menyebutkan ada, hukumnya apa? Sah. Tapi itu syaratnya apa? In udhira binahwi ghaimin, jika diuduri binahwi ghaimin karena semisal ghaim, yaitu apa? Mendung. Wa illa, kalau memang tidak ada alasan tadi itu, batalat qat'an, maka hukumnya batal qat'an. Tidak ada khilaf. Li tala'ubih, kenapa? Karena bermainnya dia dalam niat ketika sholat. Jadi ketika menyebutkan usolli fardhu dhuhri adaan, padahal itu sholat qadha, atau usolli fardhu dhuhri qadhaan padahal sholat ada, itu dikatakan sah tetap, pendapat yang muktamad tetap sah. Tapi itu kalau apa? Udhira binahwi ghaimin, ketika mendung dia tidak tahu ini sudah keluar waktu zuhur atau belum. Kemudian dia menyangka, oh ini sudah keluar waktu zuhur, berarti qadha, sholli fardhu dhuhri qadhaan. Ternyata tabayyan, menjadi jelas masih ada waktunya ketika dia salat tadi, berarti ada. Berarti dia melaksanakan salat di dalam waktunya, tapi niatnya qadha, ya hukumnya tidak apa-apa. Kenapa? Udhira binahwi ghaimin, karena diuduri karena semisal mendung. Kalau tidak ada seperti ini, tidak ada udzur sama sekali, ya tidak ada udzur, dia jelas-jelas tahu waktunya, nah, maka tidak dikatakan sah salatnya, batal salatnya. Kenapa? Tala'ub. Tapi ada perkecualian yang lain. Dzikrul ada padahal salat qadha, atau dzikrul qadha padahal salat ada tetap sah kalau dia biqasdi makna lughawi, kalau dia bermaksud arti daripada lughawi. Karena arti bahasa qadha yaqdi atau adda yuaddi itu sama, melaksanakan. Qadhaitud daina atau addaitud daina sama artinya. Kalau dia bermaksud usolli fardhu dhuhri qadhaan, maksudnya ai adaan, dalam segi bahasanya sama. Ya apa ini hukumnya? Tidak apa-apa, tetap sholatnya dianggap sah. Walaupun tidak ada udzur binahwi ghaimin tadi, walaupun tidak ada, dia tidak berhalangan karena sebab apa? Mendung, tetap sholatnya dikatakan sah. Tapi kalau dia bermaksud makna syar'i, kalau dia bermaksud makna syar'i dan tidak ada udzur sama sekali binahwi ghaimin, ya apa hukumnya? Sholatnya batal, niatnya tidak sah. Kenapa? Karena tala'ub. Di situ terjadi perbedaan pendapat. Kalau dia itlak, tidak niat apapun, tidak niat makna syar'i, tidak niat makna lughawi, seperti orang awam, masa tahu dia? Orang awam nggak tahu makna lughawi atau dia makna syar'i. Pokok dia niat usolli fardhu dhuhri qadhaan atau adaan. Ya apa ini hukumnya? Di situ ada pendapat Ibn Hajar tetap mengatakan hukumnya tidak sah salatnya. Kalau pendapat Ibn Hajar mengatakan lam tasihhas shalah, tetap tidak sah. Khilafan lil Qalyubi wasyargawi. Beda pendapat Qalyubi, Imam Qalyubi mengatakan idza atlaqa sahat salatu, tetap sah salatnya. Kembali tadi permasalahan, ada yang mengatakan tadi wa in kanat alai fa'ita mumatsilan lil mu'addad, tetap dikatakan apa? Tetap dikatakan la yajib likrul ada wal qadha. Ada kewajiban salat yang belum diqadai, tapi dia salat ada. Dia salat ada. Apakah salat adanya itu harus menyebutkan ada atau qadha-nya? Tidak. Walaupun dia punya kewajiban yang lain. Dan situ ada permasalahan lain. Seandainya dia salat subuh, ketika salat subuh sebelum masuk waktunya, dia salat subuh sebelum masuk waktunya. Kemudian dia punya kewajiban salat subuh yang belum dia kerjakan. Dia punya salat subuh yang belum dia kerjakan, belum diqadai. Dan dia salat subuhnya sekarang bukan di waktunya. Ya apa ini salat subuh yang belum bukan di waktunya? Kan tidak sah salat subuh sebelum waktunya. Tapi kalau dia punya kewajiban yang belum diqadai, waqa'a ala anil faitah mutlaqan inda Imam Romli. Kalau pendapat Imam Romli, berarti itu salat yang dia kerjakan sebelum waktunya jatuh sebagai qadha-nya dia, sebagai qadha-nya dia yang belum dia kerjakan. Itu pendapat Imam Romli mutlak. Tapi kalau pendapat Ibn Hajar, kalau dia tidak niat ketika salat subuh usolli fardhu subhi padahal sebelum waktunya, dia tidak niat, kalau diniatkan aku niat salat subuh hari ini, berarti dia dzikrul yaum, dia tidak niat subuh hari itu yang dia sekarang salat.
Nah, kalau tidak niat seperti itu berarti hukumnya tetap dikatakan sah. Tapi kalau dia niatnya untuk subuh hari itu walaupun sebelum masuk waktunya, kata Ibn Hajar tetap tidak sah sebagai qadha yang belum dia kerjakan. Kenapa? Karena Sharif menyebutkan hari itu, ya dia niat sholat subuh diniatkan untuk hari itu Sharif untuk kesahan daripada sholat faitah yang dia belum kerjakan. Tapi kalau dia sholat subuh di waktunya, dia punya kewajiban, sekarang dia sholat subuh tapi punya kewajiban yang belum dia kerjakan. Tadi sudah dikatakan bahwa apa? Walaupun dia tidak menyebutkan apapun, tetap jatuhnya sahnya itu untuk sholat subuh yang hari ini. Untuk qadhanya, ya dia wajib mengerjakannya, wajib diniatkan. Cuman di situ kalau seandainya sholat i'adah gimana? Dia sholat i'adah, sudah sholat subuh lagi, atau sudah sholat duhur, dia sholat duhur lagi, sholat i'adah. Apakah kalau dia mempunyai kewajiban yang belum diqadha'i akan jatuh sebagai qadhanya atau tetap dikatakan i'adah bagi dia? Di situ taraddada Ibn Qasim. Ya, hatta di mana disebutkan dalam I'anah atau kitab yang lain, taraddada mondar-mandir, masih belum tahu jawabannya. Fiman sholat duhur masalan thaniyan walam yugayyidhu bi adain wala i'adata wala qadha'a fa hal yakau i'ada au qadha. Dia tidak wajib tidak bisa jatuh sebagai qadhanya, ya tidak tahu jatuh sebagai qadhanya atau i'adanya. Masih belum tahu jawabannya. Taraddad. Kemudian selanjutnya yang disunahkan di dalam niat sholat yaitu wa ta'arrudun listiqbalin, yaitu ta'arrud menyebutkan istiqbalul qiblah, menyebutkan menghadap kiblah, mustaqbilan ketika niat menyebutkan. Wa adadi rakaat, menyebutkan jumlah daripada rakaat. Mustaqbilan, ya, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin. Dia menyebutkan arba'a rakaat. Hukumnya apa? Sunnah. Kenapa menyebutkan istiqbal dan adadur rakaat sunnah? Lil khuruj min khilaf man aujaba ta'arrud lahuma. Karena keluar daripada khilaf yang mewajibkan at-ta'arrud menyodorkan lahuma untuk keduanya, yaitu istiqbal dan adadur rakaat. Jadi kalau menyebutkan hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya dia menyebutkan keliru, dia menyebutkan jumlah rakaat tapi keliru. Usolli fardhu dhuhri masalan 5 rakaat. Keliru dia. Fa in ayyana adadan wa akhta'a fihi amdan batalat. Batal salatnya kalau dia sengaja. Usolli fardhu dhuhri 5 rakaat, padahal dia tahu salat duhur itu 4 rakaat. Hukumnya gimana? Hukumnya dikatakan batal salatnya. Tapi di situ dikatakan apa? Dikatakan kalau dia sengaja. Kalau dia menyebutkan rakaat tadi hukumnya sunnah, tapi kalau keliru hukumnya membatalkan sholat. Kalau dia keliru hukumnya membatalkan sholat. Apa dibedakan antara sengaja dengan tidak? Kalau Ibn Hajar mengatakan kalau dia sengaja tahu 4 rakaat dia menyebutkan 5 rakaat, ini main-main berarti salatnya dia. Usolli fardhu dhuhri 5 rakaat, padahal tahu 4 rakaat. Hukumnya batal salatnya. Kalau Imam Romli walau sahwan, walaupun dia lupa, usolli fardhu dhuhri 5 rakaat, lupa dia, ya apa ini hukumnya? Kata Imam Romli walaupun dia lupa tetap batal salatnya. Kemudian wasunnah nutkun, dan disunnahkan berbicara melafatkan bimanwiin dengan yang dia niatkan qabla takbir, sebelum takbir. Liusa idal lisan al-galb, supaya membantu lisan tadi, membantu daripada hati. Wa khurujan min khilaf man aujabahu, dan keluar daripada khilaf yang mewajibkannya. Jadi ketika sebelum takbir disunnahkan untuk melafatkan yang dia niatkan. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin adaan mustaqbilan lillahi ta'ala. Hukumnya apa sebelum takbir? Hukumnya sunnah. Disunnahkan karena apa? Supaya lisan ini membantu daripada hati. Dan yang kedua alasannya karena keluar daripada khilaf yang mewajibkannya. Ada yang mewajibkan talaffuz qabla takbir,
talaffuz bin niyah qabla takbir hukumnya apa? Wajib. Karena itu lebih baik dia apa? Dilafatkan sebelum niat, sebelum takbir. Walau syakka, seandainya dia ragu, hal ata, apakah dia mendatangkan bikamalin niyah dengan niat yang sempurna aula atau tidak? Ragu dia, apakah sudah sempurna niatnya? Dzikru qasdu fi'li shalah, kemudian ta'yin, kemudian dzikrul fardiyah, apakah sudah dia niatkan atau belum? Dia ragu. Au hal nawa zuhran au asran, apakah dia sudah niat zuhur atau asar? Ini sebetulnya sudah masuk bikamalin niyah. Ini sudah masuk dari kamalun niyah. Kamalun niyah dzikru ta'yin daripada zuhur au asar. Cuman dimungkinkan di situ au ataf, di situ ataf khas alal am. Apakah dia niat zuhur atau asar? Ragu dia ketika niat. Fa in dzakara, ya apa ini hukumnya? Fa in dzakara ba'da tuli zamanin au ba'da ityanihi biruknin walau gauliyan kal qiraah batalat salatuhu au qablahuma fala. Kalau seandainya dia mengingat, kan dia ragu berarti dia belum mengingat. Ketika dia mengingatnya sebelum tulu zaman, sebelum lama waktunya, ukurannya berapa? Kalau Ain Shin Ali Shibramilsi mengatakan bi ayyasa ruknan, dengan mencukupi satu rukun. Mencukupi satu rukun. Sebelum mencukupi satu rukun, au ba'da ityani biruknin, atau setelah dia mendatangkan dengan rukun. Rukunnya walau gaulian, walaupun itu adalah rukun gauli. Seperti apa? Kal qiraah, seperti qiraah. Qiraah maksudnya apa? Al-Fatihah. Seperti baca Fatihah. Ya apa ini hukumnya? Batalat salatuhu, maka batal salatnya. Au qablahuma, setelah mendatangkan dengan rukun walaupun gaulian, seperti apa? Kal qiraah, seperti Fatihah, maka hukumnya apa? Batal salatnya. Au qablahuma, kalau belum dua-duanya, belum tuli zaman dan belum dia mengerjakan rukun walaupun itu gauli, fala, maka hukumnya tidak membatalkan salat. Jadi kesimpulannya gini. Kesimpulannya, kalau seandainya ketika anak takbir, setelah takbir Allahu Akbar anak ragu, anak tadi niatnya sudah sempurna atau belum? Anak sudah menyebutkan dzikrul duhur atau asar, bingung asar atau duhur ya. Dia tidak yakin, masih ragu. Kalau dia mengingatnya sebelum tul zaman, dia ingat, oh iya ternyata anak sudah sempurna. Anak sudah sempurna daripada apa? Niatnya. Ingat secara langsung. Jadi dia ingat sebelum apa? Sebelum tuli zaman, sebelum mencukupi satu rukun. Ya apa ini hukumnya? Tetap sah salatnya. Kalau dia mengingatnya, diingat-ingat setelah takbir Allahu Akbar, saya sudah niat sempurna atau belum, diingat-ingat sama dia. Kok enggak ya? Dia tidak teringat, ba'da tuli zaman langsung batal salatnya. Atau walaupun sebelum tuli zaman, cuman dia sudah mengerjakan rukun gauli. Rukun walaupun itu gauli. Oh sudah baca Fatihah dia. Kemudian dia ingat, berarti apa hukumnya? Batal salatnya. Tapi kalau sebelum keduanya tadi itu, dia langsung ingat segera, berarti tidak batal. Kalau dia langsung ingat segera bahwa dia anak sudah sempurna niatnya, berarti hukumnya tetap sah. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi pembahasan masalah ini di dalam pembahasan mubtilatus shalah. Nanti ada di dalam mubtilatus shalah, di situ pembahasan walau syakka wa syakkun fi niyati taharrum au syartin laha ma'mudi ruknin dan seterusnya. Akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian wasaniha, dan yang kedua daripada arkanus shalah takbiru taharrumin, itu takbir taharrum, takbir yang mengharamkan. Lil khabaril muttafaq alaih, maksud takbiratul ihram gauluka Allahu Akbar, perkataan kita apa? Allahu Akbar. Lil khabaril muttafaq alaih, karena ada hadis yang muttafaq alaih, sepakat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa idza qumta ila sholati fakabbir, jika kamu berdiri untuk salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Karena hadis ini berarti kita diwajibkan ketika salat untuk takbiratul ihram.
Ada yang mengatakan itu adalah syarat bukan rukun. Takbiratul ihram itu ada yang mengatakan syarat bukan rukun. Kenapa? Karena tidak dikatakan kita sudah masuk sholat kecuali kita sampai roh akbar. Allahu akbar baru sampai roh akbar kita sudah masuk sholat. Karena itu takbiratul ihramnya yang Allahu akbar ya. Itu sebelum roh itu ya apa? Nah, karena itu dikatakan apa? Ada yang mengatakan syarat itu bukan rukun. Tapi dijawab tetap itu dikatakan rukun. Kenapa? Karena ketika dia melafadzkan Allahu Akbar, tabayan dia menjadi jelas sudah masuk sholat mulai lafadz Allah, yaitu apa? Alif daripada lafzul jalalah. Kemudian li'annal musalli summiya bidzalik. Kenapa kok dinamakan takbiratul ihram? Dinamakan takbiratul ihram li'annal musalli karena orang yang sholat yahrumu alaihi bihi, haram bagi dia, yahrumu alaihi haram bagi dia bihi dengan takbir, maka halalan lahu sesuatu yang sebelumnya halal bagi dia, bagi orang yang sholat, qablahu sebelum takbir, mim mufsidatis sholat daripada perkara-perkara yang merusak, yang membatalkan sholat. Dikatakan takbiratul ihram kenapa? Karena setelah takbiratul ihram yang sebelumnya halal jadi haram. Yang asalnya berbicara itu halal sebelum sholat, ketika takbir Allahu Akbar haram berbicara. Yang sebelumnya makan itu hukumnya boleh sebelum sholat, tapi setelah takbiratul ihram hukumnya haram. Karena itu dikatakan takbiratul ihram atau takbiratul taharrum. Kemudian waja'lu fatihatis shalah. Kenapa waju'ila fatihatus shalah? Kenapa kok dijadikan sebagai pembuka sholat lafaz takbir itu? Kok tidak dengan lafaz yang lainnya Pak? Astaghfirullah atau yang lainnya, bukan dengan lafaz Allah Akbar. Kok dia menggunakan lafaz Allah Akbar? Kenapa? Liyastahdhiral musalli ma'nahu addalu ala 'azamati man tahayya'a li khidmatih hatta tatimma lahul haiba wal khusyu'. Supaya dia menghadirkan orang yang sholat tadi, maknahu arti daripada takbir yang menunjukkan azamati man tahayya'a li khidmatih, yaitu keagungan zat, yaitu man Allah Subhanahu wa taala, tahayya'a yang bersiap-siap li khidmatih untuk khidmat kepada man, hatta tatimma sehingga sempurna lahu bagi orang yang salat al haibah, haibah wal khusyuk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Karena itu ketika ketika takbir menggunakan Allahu Akbar, dia merasa ini adalah yang dia khidmat kepadanya ketika salat adalah zat yang paling agung. Karena itu semua yang lainnya tidak perlu dipikirkan. Urusan dunia, urusan manusia itu tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Ini sekarang kita menghadap kepada zat yang paling agung. Man tahayya'a li khidmatih, sehingga dia lebih haibah, merasa sungkan, merasa merasa khusyuk ketika salatnya. Wa min tsamma, karena itu zida ditambahi fi tikrarihi, di dalam mengulang-ulangi itulah takbir, liyaduma supaya selalu istishab, melanggengkan dainika dua tadi itu haibah wal khusyuk fi jami'i salati, di semua salatnya, supaya dia merasa khusyuk dan haibah. Akhirnya setiap kita pindah rukun di situ disunahkan takbir, itu dikatakan takbirul intiqalat. Ketika ruku Allahu Akbar, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, ketika sujud Allahu Akbar, julus baina sajdatain Allahu Akbar. Kenapa? Supaya istishab, selalu langgeng ini khusyuk dan haibah sampai akhir salatnya. Itu alasan ya kenapa kok dinamakan takbir dan kenapa kita kok menjadikan takbir sebagai pembuka daripada salat. Wallahu a'lam. Fadhal. Ada yang dipertanyakan, dibahas, kemudian mungkin ada yang ditambah daripada fawaid. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak harus dengan kalimat Allah Akbar, tapi yang ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya menurut Imam Abu Hanifah. Fakabbir kalau menurut Imam Abu Hanifah bukan makna Allahu Akbar tapi ta'zim lillah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Allahu Ar-Rahim misalnya, kalau
Imam Abu Hanifah sah. Nah, ada yang perlu ditambah atau dibahas? Fadhal. Masuk Gus. Tempatnya seperti biasa. Enggak ada. Kenapa ini kok sepi? Biasanya banyak pertanyaan. Tegang sama Habib Rizik ini. Nanti Habib Rizik insyaallah akan ngisi tafsir sama hadisnya insyaallah bi qudratillah. Ada perlu dibahas? Tambahan faedah? Masih. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, ini yang saya kepingin tahu, saya ingin tanyakan tentang niat. Seperti kalimat usolli fardhol asri misalnya, arba arakatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala misalnya, itu apakah ada hadis yang menerangkan tentang kalimat ini? Apakah Rasulullah juga pernah mengatakan sholli fardhu dhuhri arba rakatin? Itu kita kepingin tahu hadisnya satu saja kalau. Syukron. Itu saja. Menyebutkan apa? Takbir. Niat ya Ustaz, masalah niat. Talafut. Talafutnya niat itu apakah memang ada hadis itu? Itu yang pertama. Kalau hadisnya enggak ada memang ya, cuman apa ini? Hadisnya memang tidak ada. Dikiaskan ya, dikiaskan apa? Ya, dikiaskan ketika niat haji. Ya. Kalau pendapat Imam Syafi'i di situ, ya dikiaskan dengan niat haji. Memang untuk hadisnya, untuk yang menyebutkan wajib daripada niat itu tidak ada, tapi dikiaskan dengan haji. Ketika haji ada dalilnya Nabi bahwa dia niat ketika haji, akan itu kiasan lil haji. Kalau untuk dalil yang hadis yang nas daripada hadis tidak ada. Ada faedah yang lain? Apa dalam haji itu ada riwayat Muslim itu ta'abbud dan warigan apa? Karena Nabi SAW melafadzkan itu memang. Yang kedua ada hadis Nabi SAW bersabda, "Tujuwizan ummati al-khata' wa nisyan wa ma haddathat bihi nufusuhum ma lam yaqulu aw yaf'alu." Jadi dimaafkan, tidak dicatat maksudnya kalau didasari lupa daripada umatku, juga kekeliruan daripada umatku, dan apa yang terlintas dalam hatinya sebelum berkata dan berbuat. Jika dosa sebelum berkata tidak dicatat, maka mafhum juga daripada ini hadis, perbuatan baik hanya sekedar terlintas dalam hati, haddatsa nufusuhum, sebelum diucapkan juga tidak dicatat gitu. Jadi kalau ada orang kepingin untuk berbuat sesuatu yang jelek, haddatsa nufusuhum, sebelum diucapkan tidak dicatat kesalahannya, maka mafhum juga pingin berbuat baik sebelum diucapkan atau sebelum dilakukan juga tidak dicatat. Hadithun nafas tidak termasuk ada di situ catatan amal, catatan yang dicatat oleh malaikat raqib atid tadi itu. Karena itu ditekankan di situ ada gol menurut Imam Syafi'i. Tapi bukan menjadi satu kewajiban, di situ hanya istihbab. Laginya juga tahu takkid aja itu. Untuk membantu bahasanya hati diterjemahkan dengan lisan. Ini innama ju'ilatil lisan turjumanal qalb, dibilang
Lisan itu adalah penterjemah hati. Kalau ente ngomong saya mau sholat, ya berarti itu hati kamu juga begitu. Tapi kalau tidak diterjemahkan, dikhawatirkan itu cuma hadithun nafas, tidak ada qasad, hanya pingin-pingin aja, nggak ada tujuan untuk melaksanakan sholat, begitu aja. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau orang nggak mentalafut, nggak ada masalah. Yang jadi masalah talafut bid'ah masuk neraka, itu aja. Nah, jadi kalau seandainya mereka menyatakan nggak sunnah itu talafut, nggak pakai talafut nggak apa-apa, yang penting ada qasad, ya selesai, nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah kan bukan itu sebenarnya. Kalau talafut bid'ah masuk neraka, gitu aja. Iya, itu yang jadi masalah. Kalau Habib Rizik kok ada yang perlu ditambahkan? Ada yang lain? Udah? Ada istis. Untuk permasalahan dari tadi talafut biniyah, kan memang di sini sudah nyatakan wa khurujan min khilafi man aujabahu, karena memang sebagian ulama yaitu seperti Syekh Abu Abdillah Az-Zubairi menyatakan wajib talafut juga. Ya, jadi al-jam'u bainal an-niyah bil lisan wal ghalab. Itu makanya untuk khuruj minal khilaf. Nah, kemudian juga untuk masalah asyak di dalam masalah niat ini kayak tadi hal nawa zuhron au asron, memang berpengaruh, walaupun niat dalam masalah ini keraguan itu muncul adalah setelah sholat. Itu memang dikecualikan kalau asyak fin niyah wa takbiratul ihram. Itu walaupun setelah salam muncul keraguan tadi niat ataukah tadi ada takbiratul ihram dalam sholatnya, itu tetap berpengaruh dalam pendapat yang kuat, dalam pendapat yang mu'tamad. Berbeda kalau syaknya fir rukun, kalau qabla salam dia tinggal wajib tadaruk, tapi kalau sudah salam dia tidak berpengaruh nih keraguan apakah sudah mengerjakan rukun ataukah tidak. Hanya saja dalam satu pendapat, yaitu seperti pendapatnya Syekh As-Samhudi, menyatakan keraguan dalam niat ataukah takbir dan rukun sama, walaupun ba'da salam dinyatakan tidak berpengaruh. Setelah salam tadi sholatku pakai niat ataukah pakai takbiratul ihram, langsung tetap dinyatakan sah dan tidak ada pengaruh dalam masalah ini. Intinya kalau untuk takbiratul ihram dan niat keraguan itu di luar sholat, setelah selesai sholat ada khilaf. Ada ya pendapat yang mu'tamad yadur, kalau pendapat yang ada pendapat menyatakan la yadur. Tapi untuk pendapat yang tadi ini, kalau seandainya setelah sholat dia ragu dalam niat, la yadur wa in tadzakkara ba'da tuli zaman. Kalau tadi kan qabla tuli zaman, kalau dia ingat sebelum tuli zaman la yadur. Kalau yang sebelum setelah takbir dia. Tapi untuk setelah sholat dia seragu niat ini sudah sempurna atau tidak. Kemudian setelah tuli zaman dia ingat, oh iya ternyata ana benar niat ana, tetap sah. Untuk perbedaan antara yang di dalam sholat sama di luar sholat. Santom. Ada yang lain? Mungkin dari sebelah sana ada yang tambahan faedah atau yang perlu dibahas, ditanyakan.